pertandingan kedua antara El Rumi dan Jeffrey Nicole yang telah dinanti selama 2 tahun penuh persiapan, akhirnya digelar kemarin. Publik semula berharap duel ini akan berlangsung sengit seperti pertemuan sebelumnya. Namun, fakta yang terjadi justru mengejutkan. Laga berakhir hanya dalam waktu 38 detik saja. Pada detik-detik awal, Jeffrey mengalami cedera pada bahunya dan sempat meminta jeda singkat untuk memeriksa kondisinya. Namun, permintaan tersebut tidak digubris oleh wasit. Situasi ini dimanfaatkan oleh El Rumi yang langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Tak butuh waktu lama, wasit akhirnya memutuskan untuk menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangan kepada El Rumi lewat teknik knockout atau TKO. And the winner by technical knockout in round 1, 38 seconds, Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Semuanya itu karena Allah. Alhamdulillah ternyata tadi ya katanya dia mau bikin gue tidur karena setelah 2 orangnya dia yang hampir tidur katanya. Ya menurutku kalau nggak di stop akan jatuh ya. Kalau di sini malah bagus maksudnya memberhentikan. Kalau kalian mungkin nonton langsung, apa namanya? Dia memang dislok kok, udah nggak bisa dislok kan artinya nggak bisa ngangkat tangan. Kalau dijamin sama wasit ya makin habis sih menurutku ya. Menurutku malah keputusan wasit ya tepat aja. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa apa ya. Saya percaya sama wasitnya aja gitu. Aku kan emang punya image anak baik-baik ya, jadi mungkin orang-orang nggak kira kalau ada keganasan dalam diriku, tapi ya aku memang dari pertandingan pertama udah dilakuin, pertandingan kedua dilakuin, pertandingan ketiga dilakuin. Jadi setiap aku menang kayak nggak pernah ada yang percaya aja gitu. Kayak tadi juga aku lihat komen-komen ada yang bilang, oh baru ini, baru itu loh. Kalau kalian lihat itu, kalau stop itu baru tahu sih. Jujur nggak sesuai harapanku awalnya aku kira bakal panjang, tapi pendek. Pinginnya sih KO ya, cuman sayangnya diberhentiin wasit. Cuman ya kalau nggak diberhentiin wasit bahaya juga, karena ya ini kan olahraga boxing. Karena wasit tahu kita kan juga bukan pintu beneran ya, kita kan influencer fighter. Mungkin kalau dilanjutin bisa KO tadi sih menurutku. Oke ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Mantan petinju profesional yang kini aktif sebagai pelatih, Nimrod Saban, turut menyoroti jalannya pertandingan tersebut. Menurutnya, keputusan wasit untuk menghentikan laga terlalu cepat patut dikritisi. Nimrod menilai ada beberapa opsi yang seharusnya dapat diambil wasit sebelum memutuskan penghentian pertandingan. Salah satunya adalah memastikan terlebih dahulu kesiapan Jeffrey untuk melanjutkan duel, atau setidaknya memberikan hitungan mundur sebelum membuat keputusan final. Menurut Nimrod, langkah-langkah tersebut penting agar pertandingan berjalan lebih adil dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan penonton maupun para penggemar tinju. Kalau dari sisi wasit dan juri as referee, saya pribadi juga menyayangkan keputusan wasit yang terlalu cepat, yang tidak mempertimbangkan paket tontonan ini gitu. Karena
Nicole dalam posisi yang belum babak belur juga. Memang apa namanya, dia tidak mengangkat tangan. Intinya dia tidak bisa defend diri dia dalam kondisi dia yang seperti itu. Yang dia bilang dia dislok sebelah kanan, tapi tangan kirinya kan bisa defense diri, dia bisa mengcover mukanya ketika dipukul L seperti itu. Hanya memang kita harus juga sadar bahwa ini Jeffrey ini bukan professional fighter yang sudah pengalaman dalam bertinju dan lain-lain. Dia juga mungkin panik dalam posisi itu, harus mau ngapain ketika dipukul L karena tangan kanannya dia merasa sakit, dan wasit dia langsung memutuskan bahwa ini pertandingan ini selesai. Kalau menurut saya harusnya kan dia dihitung dulu lah, paling dihitung, diberi kesempatan untuk cover. Sebagai prosedur kan dihitung dan dibawa ke sudut netral, menanyakan dokter sarannya bagaimana, apakah dia bisa berlanjut atau tidak gitu. Oh, dislokasi bahu sih biasanya ini ya, apa namanya, kondisinya kayak bonggol tulang yang lengan bagian atas itu dia tuh lepas dari sendi, entah itu lepas keseluruhan atau lepas bagian. Nah, biasanya sih itu karena olahraga, kecelakaan, atau entah kecelakaan lalu lintas, kemudian bisa juga jatuh, atau mungkin bisa saja kejang berlebihan menyebabkan jatuh, itu juga efeknya jatuh juga ya, sehingga akhirnya apesnya tangan atau lengan atasnya yang menahan beban tubuh dan terjadi dislokasi bahu. Alangkah lebih baiknya segera ke dokter untuk penanganan lebih lanjut, karena biasanya orang-orang itu suka dibawanya ke pijat, ke bagian pijat. Nah, itu jangan dipijat, justru malah memperburuk keadaan. Lebih baik tidak dilakukan pemijatan secara langsung. Alangkah lebih baiknya langsung periksa ke dokter untuk ditata laksana, atau mungkin diberikan kompres dulu, kayak kompres air dingin untuk mengademkan atau meringankan rasa nyeri untuk sesaat. Kalau memang dibiarkan terus-menerus, dislokasi bahu tentu timbul rasa tidak nyaman, itu sudah pasti ya. Dan kemudian apabila dislokasi bahu terjadi full, jadi bonggolnya keluar dari sendi, dari lokasi sendinya, tentu kan posisinya atau penampilannya justru jadi lebih berbeda dibanding kita yang masih normal seperti itu. Sayang aja sih kalau menurut saya gitu. Mungkin next time bolehlah pakai wasit yang di Indonesia yang mereka sudah di brief bahwa ini pakainya harus seperti apa gitu. Walaupun juga ada apa namanya, ada momentum yang memang kalau tidak diberhentikan akan membuat Nico bisa lebih cedera kalau dipukul berkali-kali oleh L gitu. Tapi kan yang saya bilang tadi yang tegas, harusnya di count dulu, harus diberhentikan, dihitung. Itu hampir sama dengan semua pertandingan gitu, karena kan baru sekali. Kecuali sebelumnya dia sudah dalam posisi yang sama gitu. Maksud saya ketika dalam posisi yang sudah terpojok dan tersudut, dipukul berkali-kali, ketiga kali boleh wasit melakukan tindakan yang secepat itu gitu. Kekalahan ini menjadi yang kedua kalinya bagi Jeffrey Nicole di atas ring tinju melawan El Rumi, setelah sebelumnya ia takluk pada ajang Superstars Knockout pada November 2023 lalu. Pada Minggu siang, Jeffrey mengungkapkan isi hatinya melalui unggahan di Instagram Story. Dalam postingan dengan latar belakang hitam dan tulisan panjang tersebut, ia dengan lapang dada menerima hasil pertandingan. Meski demikian, diberitakan sebelumnya, sesaat setelah turun dari ring, Jeffrey sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan wasit. Menurutnya, seharusnya wasit memberikan hitungan terlebih dahulu, ketimbang langsung menghentikan pertandingan. Namun ia menyadari bahwa keputusan wasit tidak dapat diganggu-gugat, mengingat faktor keamanan dan keselamatan para petinju selalu menjadi prioritas utama. Lantas, akankah pertarungan Jeffrey Nicole versus El Rumi akan berlanjut di part 3? Atau mungkinkah pertarungan mereka terhenti sampai di sini?
Malah gue agak kecewa gue dan di situ karena tadi dikasih tau baru itu benar tuh pukulan. Kronologisnya gue mukul angin di slop, tangan gue nggak bisa naik. Kronologisnya gue mukul angin di slop, tangan gue nggak bisa naik. Terus baru kena 7 pukulan udah di stopin gitu. Yang berhak memberhentikan pertarungan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, dinyatakan kalah TKO. Kalau kalian lihat gue juga bingung banget bro, tiba-tiba diberhentiin. Jadi mungkin gue emang yang gue nggak ngerti tinju atau gimana, mereka yang lebih ngerti dah. Injury awal gue tadinya Elbow, injury-nya elbow. Tiba-tiba happens bahu. Iya, bahu. Mau iya harus diselesain lah. Gue udah siap banget tadi, apalagi udah dibalikin sama Coach Max ke shouldernya. Gue udah hilang. Udah kecewa atau? Kecewa sih gue. Kayak aneh sih. Ya kalau mau dilihat dari sisi itu ya, gue lagi cedera terus diselamatin ya, terima kasih. Tapi fightnya belum mulai bro. 30 detik. Oke.